Assalamualaikum sahabat tanpa spasi channel. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari, tanpa buka dan baca Al-Quran. Jangan lupakan sedekah. Dan jangan lupa juga, subscribe tanpa spasi channel. Semoga, subscribe dari sahabat-sahabat semua, bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus, untuk sahabat kelak. Amin. Dinamika dakwah Islam di tanah air, di era sekarang ini, diwarnai dengan fenomena pesatnya perkembangan dakwah salafiyah, yang bertujuan, mengembalikan pemahaman umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan manhaj salafus saleh. Fenomena ini ternyata mengundang fobia luar biasa, dari kalangan tradisionalis, atau yang menyebut diri sebagai aswaja. Di mana praktek-praktek keislaman mereka selama ini, yang syarat pencampur adukan dengan budaya lokal, mendapatkan koreksi dari kalangan salafi. Perlu ditegaskan, makna aswaja dalam tren kaum tradisionalis ini, bukanlah satu pengamalan atau praktek kebiasaan beragama yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya, dalam akidah maupun ibadah, sebagaimana definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melainkan, satu model baru keislaman, yang memadukan berbagai unsur. Semisal mazhab ilmu kalam Asy'ariyah, tasawuf, dan ritual-ritual amaliyah yang berasal dari warisan kultur Hindu-Buddha. Dengan fenomena-fenomena tersebut, di mana banyak sekali pencampuran antara agama, budaya, dan juga berbagai kebiasaan ritual dari ajaran Hindu dan Buddha yang masih melekat dan dilakukan masyarakat dalam beragama. Sudah barang tentu, mendapat berbagai koreksi dari dakwah salafi. Maka tak heran, berkembangnya dakwah salafi di Indonesia, mendatangkan kegelisahan dari kalangan tokoh aswaja Nusantara, yang selama ini terlanjur menikmati kedudukan begitu tinggi di tengah-tengah masyarakat atau santri. Beragam cara, mereka gunakan untuk membendung dan mendiskreditkan dakwah salaf. Akan tetapi, semakin dibendung, dakwah salaf justru makin tak terbendung. Semakin difitnah, justru semakin banyak yang tercerahkan dengan dakwah salaf. Dari awal masuknya, dakwah salaf ke Indonesia, terus mendapatkan halangan dan rintangan dari berbagai pihak. Terutama, dari para ulama tokoh sufi tradisionalis. Mulai dari pengecaman, pembubaran kajian-kajian salaf, bahkan sampai bertebarannya berbagai fitnah-fitnah keji, dan berbagai propaganda. Tapi, dari semua halangan dan rintangan tersebut, tidak membuat dakwah salaf terprovokasi dan terhenti. Dakwah salaf terus hanya fokus terhadap dakwah, dan tidak ada tindakan-tindakan untuk meladeni berbagai propaganda tersebut. Karena perilaku dan akhlak seperti itulah, banyak masyarakat yang malah menjadi penasaran terhadap dakwah salaf, dan akhirnya malah membuat dakwah salaf makin diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, dakwah salafiyah justru semakin berkembang di kalangan aparat pemerintahan. Tak jarang para dai salafi memberikan tausiah di Masjid Mabes Polri, Masjid Polda Metro Jaya, atau Masjid PTIK. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) malah mendatangkan ulama salafi murid Syekh Albani, yakni Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, untuk berdakwah kepada para napi terpidana teroris agar kembali kepada pemahaman Islam yang hak. Dengan berjalannya waktu, berbagai fitnah keji dan propaganda tentang salafi selama ini, tidak terbukti kebenarannya. Bahkan semakin kesini, semakin banyak masyarakat yang menjadi lebih mengerti, perbedaan salafi dengan takfiri. Jelas sudah beda, antara salafi dengan takfiri. Kaum salafi menyeru kepada tauhid, sunnah, dan pemahaman sahabat Nabi, yang di dalamnya termasuk ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Sedangkan jamaah takfiri menyeru kepada pengkafiran terhadap pemerintah, serta hasutan untuk membenci, atau bahkan memberontak terhadap pemerintah. Lantas, apa yang menyebabkan Kiai Aswaja begitu membenci salafi, dan ketakutan dengan pesatnya perkembangan dakwah salaf? Sebelum masuk dan berkembang, dakwah-dakwah salafi ke Indonesia, kala itu, praktek-praktek ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh kaum aswaja di Indonesia terdahulu, adalah pencampur adukan antara syariat, budaya, dan kebiasaan orang-orang terdahulu. Sehingga, pada praktek-praktek ritual beragama di negara Indonesia pada kala itu, banyak yang berbau khurafat, bid'ah, dan ada pembiaran, berbagai ritual yang sudah sangat jelas, berbau kesyirikan. Apabila kita mencermati sejarah dakwah para rasul, niscaya akan dijumpai bahwa, kelompok yang paling keras menentang dakwah tauhid pada rasul tersebut adalah, mereka yang selalu menamakan dirinya sebagai pembela ajaran nenek moyang. Begitu pula yang kita dapati saat ini, yang paling keras menentang dakwah salaf, yang mengajak umat Islam untuk memurnikan peribadatan tauhid, adalah kelompok yang menamakan dirinya sebagai pemelihara tradisi nenek moyang.
Selanjutnya, berkembangnya dakwah salafiyah di tengah masyarakat, sama artinya dengan terbongkarnya klaim dusta Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Pada masa orang tua kita terdahulu, di mana komunikasi dan teknologi belum seberkembang seperti saat ini, tentu sangat dimaklumi, banyak terdapat masyarakat yang awam terhadap ilmu agama. Sehingga, banyak masyarakat yang memahami agama, dengan segala keterbatasannya. Untuk kita yang hidup di masa sekarang ini, di mana informasi dan teknologi sudah berkembang sangat pesat, dan segala akses teknologi begitu mudah didapat. Tentu saja sangat disayangkan, apabila kita masih belum bisa memahami ajaran mana yang dalam peribadahannya memurnikan tauhid, dan ajaran mana yang dalam peribadahannya masih mencampur adukan antara tauhid, budaya, bid'ah, kesyirikan, khurafat, dan lain-lain. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari tanpa buka dan baca Al-Quran. Jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa juga untuk subscribe tanpa spasi channel. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya. Wassalam.